Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khotimah dari D3B Akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang audit laporan keuangan dan tanggung jawab auditor. Sebelum itu, ini disusun oleh saya sendiri yaitu Nurul Khotimah, dosen pengampu Ibu Tri Astuti Sri Wahyundaru, D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Unisula. Langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang yang pertama, pengertian audit. Menurut Mulyadi, audit merupakan suatu proses untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti baik secara objektivitas maupun sistematis atas tuduhan kegiatan ekonomi dalam menetapkan tingkat kesesuaian antar laporan yang ada dengan kriteria yang sudah ditetapkan, yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan ada pengguna yang bersangkutan. Jadi salah satu bentuk tanggung jawab atau akuntabilitas sebuah perusahaan kepada pemangku kepentingan yaitu melakukan audit. Nah, mengapa sih laporan audit itu perlu diperhatikan dan penting sekali bagi laporan keuangan? Ya, karena untuk mendapat nilai kewajaran atau kelayakan atas penyajian laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan atau dalam kurung manajemen. Jadi ini sangat penting sekali karena untuk memperhatikan dalam laporan keuangan yang secara akurat dan tepat. Nah, sebuah media untuk mengomunikasikan kesimpulan laporan keuangan yang telah diaudit oleh seorang auditor kepada pihak yang memiliki kepentingan disebut laporan audit. Penerbitan laporan audit tentu saja harus memperhatikan standar pelaporan yang berlaku dalam standar auditing. Alasan mengapa audit laporan keuangan perlu dilakukan, ya karena dapat meningkatkan rasa percaya diri kepada pihak lain, semisalnya pemegang saham, terus kreditor, pemerintah dan sebagainya, dan memberikan banyaknya manfaat untuk perusahaan itu sendiri. Di antaranya menambah kredit dalam terhadap laporan keuangan yang telah dibuat. Jadi melakukan proses audit ini juga harus tahu caranya bagaimana, terus meminimalisir tingkat kecurangan atau fraud perusahaan terhadap dapat laporan keuangan, serta meyakinkan apabila akan melaporkan pajak dan laporan keuangan lainnya yang memang perlu diserahkan kepada pihak pemerintah. Tahap-tahapan dalam untuk melakukan sebuah auditor mengaudit laporan keuangan juga ada tahap-tahapnya. Pertama, penerimaan perikatan audit sebelum melakukan pengauditan. Auditor
akan membuat kesepakatan dengan pihak perusahaan, manajemen, laporan keuangan diserahkan untuk diaudit, lalu diproses oleh auditor sesuai kompetensinya. Yang kedua, perencanaan proses audit. Tahap selanjutnya, proses audit juga perlu di perencanaan, baik melakukan penelitian atau riset mengenai bisnis dan industri perusahaan yang diaudit. Manajemen menentukan proses atau prosedur analitik dan secara analisis serta risiko audit, struktur pengendalian intern yang diterapkan oleh perusahaan beserta risiko untuk pengendaliannya. Yang telah itu mengembangkan selanjutnya untuk dikembangkan aspek-aspek yang sudah diteliti dan dijadikan perencanaan yang benar dan tepat. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian audit. Pengujian audit dilakukan untuk menguji pengendalian dan uji substantif data serta informasi perusahaan akan diuji dan dengan cara membandingkan dengan data serta informasi lainnya. Yang keempat, pelaporan audit setelah proses audit dilakukan. Seorang auditor akan memberikan laporan audit atas hasil temuannya berdasarkan bukti-bukti audit yang tersedia. Jadi setelah tahapan 1 ke tahapan yang kedua, ketiga, sampai yang ketiga, terus setelah tahapan 1, 2, 3 ini sudah dilaksanakan dengan baik dan tepat sesuai dengan tujuan, lalu akan dilaporkan ya. Dilaporkan jadi perencanaan bagaimana nih kesimpulannya, jadi perencanaan yang baik dan tepat. Nah, tanggung jawab apa sih tanggung jawab itu sebagai seorang auditor? Tanggung jawabnya auditor yaitu mengomunikasikan temuan kecurangan atau hal-hal yang menyimpang dari proses audit kepada pihak manajemen perusahaan serta pihak lain yang berkepentingan. Auditor berpihak meminta manajemen memeriksa atau merevisi laporan keuangannya apabila masih belum sesuai, maka auditor akan menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, ini juga ada opini audit yang harus diperhatikan oleh auditor terhadap hasil auditnya, yaitu ada opini wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion, ada wajar dengan pengecualian, qualified opinion, terus wajar tanpa pengecualian dengan penjelasan, modified unqualified opinion. Terus juga ada opini tidak wajar, adverse opinion, tidak menyatakan pendapat, disclaimer of opinion. Dari penjelasan, nah, juga, auditor juga harus memperhatikan opini-opini atau pendapat yang harus dilakukan. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa suatu perusahaan perlu diaudit laporan keuangannya.
Salah satu tujuannya agar mendapat nilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat perlu perusahaan manajemen. Oleh karena itu, tanggung jawab seorang auditor dan dalam mengaudit laporan keuangan sesuai standar auditing yang berlaku, yaitu memberikan laporan audit beserta opini atau pendapat hasil temuan auditnya. Nah, dari saya juga untuk teman-teman yang ingin membuat materi, saya langsung aja ada referensinya di sebelah PowerPoint saya, bisa dibaca ya teman-teman semuanya. Itulah penyampaian materi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.